Instrumen penelitian dalam skripsi itu seperti apa sih? Ada perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif, dan instrumen penelitian ini seringkali ditanyakan saat sidang skripsi. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau kita berbicara kuantitatif, ini biasanya instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Ya, kuesioner ini adalah daftar pertanyaan ya yang disusun berdasarkan teori. Ya, jadi kalau kita berbicara kuantitatif, itu sebenarnya tahap yang paling sulit adalah menggunakan teori yang digunakan untuk kemudian dioperasionalisasikan menjadi kuesioner. Itu tahap yang paling berat di kuantitatif. Sehingga ada yang menjelaskan bahwa 70% itu sebenarnya penelitian sudah selesai ketika Anda sudah selesai menyusun kuesioner. Itu dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif seringkali terjadi kebingungan. Instrumen penelitiannya apa? Apakah daftar wawancara? Dan seterusnya? Tentu bukan. Nah, di sini menariknya apa? Kalau secara kualitatif, instrumen penelitiannya itu adalah peneliti. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa peneliti ini adalah instrumen kunci. Ya, peneliti ini adalah tokoh sentral, adalah pusat dari penelitian yang menjamin keberhasilan penelitian. Nah, ini berbeda dengan kuantitatif. Kalau kita berbicara kuesioner, saya mau melakukan penelitian kuantitatif, saya sudah punya kuesioner, kuesionernya bisa saya titipkan ke orang, tolong dong disebarkan. Ya, tetapi kalau kita berbicara kualitatif, antar peneliti ya atau peneliti satu dengan yang lain itu bisa memiliki kedalaman pembahasan yang berbeda-beda. Jadi kembali lagi, instrumen penelitian dalam kualitatif itu adalah peneliti, tokoh yang menjadi kunci keberhasilan penelitian. Nah, di sini kalau kita berbicara peneliti, kenapa sih kemudian peneliti ini menjadi instrumen dalam kualitatif? Karena ada perbedaan antara proses analisis kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu biasanya linear, dari depan sampai belakang. Oke, kita memilih teori, kita mengoperasionalisasikannya menjadi instrumen, instrumennya kemudian diisi gitu ya oleh responden, dan kemudian dilakukan teknik analisis data tertentu, muncul kesimpulan, selesai. Tapi kalau kita berbicara kualitatif, proses analisisnya ini simultan. Anda mungkin sudah mengenal dengan istilah analisis data interaktif. Artinya sangat interaktif. Ketika kita sudah menemukan sebuah hasil pembahasan, ternyata ada data yang baru, yang mungkin penting untuk kemudian kita analisis juga dan menambah bahasan kita. Nah, keputusan untuk kemudian membahas itu atau tidak, itu sangat bergantung pada peneliti. Ya, sehingga peneliti ini kemampuannya dalam melakukan analisis dan menjamin kualitas penelitian itu sangat ditentukan oleh dua hal menurut saya. Yang pertama, pengetahuan akan konsep dan konteks. Ya, misalnya saya mau melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan publik. Saya kebetulan dosen administrasi publik. Oh, saya paham terkait dengan pelayanan publik. Saya punya banyak buku, saya sudah belajar terkait dengan pelayanan publik. Apakah itu kualitas pelayanan publik, apakah prinsip-prinsip penyelenggaraannya, apakah implementasinya, dan seterusnya. Nah, tentu yang saya miliki ini menjadi bekal bagi saya untuk terjun ke lapangan dan memahami apa yang sedang terjadi di lapangan. Ya, nah konteks juga demikian. Ya, kalau saya berbicara pengetahuan saya terhadap misalnya pelayanan transportasi. Oh, saya adalah orang yang sering menggunakan pelayanan transportasi publik. Saya tahu betul konteks dalam pelayanan transportasi publik itu seperti apa dan seterusnya. Jadi pengetahuan dari peneliti ini menjadi penting dan menjadi kunci dalam keberhasilan penelitian kualitatif. Yang kedua adalah skill atau kemampuan. Ya, di sini kita bisa lihat ada interpersonal skill. Ada kemampuan orang itu berhubungan dengan orang lain. Misalnya dalam wawancara. Ya, saya dalam wawancara punya kemampuan komunikasi dan punya kemampuan meyakinkan seseorang itu untuk menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan seterusnya. Nah, berbeda cerita dengan mungkin rekan saya yang mungkin memiliki keterbatasan dalam komunikasi. Ya, tentu kedalaman datanya yang akan dihasilkan juga berbeda. Yang kedua juga kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk bagaimana peneliti itu masuk dalam konteks atau kelompok yang dia teliti. Ya, jadi kemampuan dia beradaptasi, ya, sehingga diterima dan mendapat kepercayaan dari informan dan seterusnya itu juga menjadi penting. Nah, di sini sebenarnya Anda bisa pahami baik kuantitatif maupun kualitatif itu memiliki tantangannya tersendiri. Ya, bagi Anda yang sangat suka teoritis, sangat suka kemudian melakukan analisis secara linear, Anda tidak terlalu suka berhubungan dengan orang lain,
begitu ya, secara mendalam dan seterusnya, mungkin Anda cocok menggunakan kuantitatif. Sebaliknya, bagi Anda yang mungkin seperti saya gitu ya, suka ngobrol gitu ya, suka belajar dan melihat model-model yang ada dan seterusnya, mungkin lebih cocok kualitatif. Jadi intinya apa? Kuanti dan kuali itu tidak ada yang lebih susah, tidak ada yang lebih mudah, tetapi bergantung pada fenomena dan tujuan penelitian Anda dan tentu apa yang Anda miliki, ya. Karena di sini yang membedakannya kualitatif ini adalah instrumennya adalah peneliti ada instrumen kunci, ya. Saya pikir itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.